Oke, nah kita ngobrol santai aja. Ya, kali ini kita bakal ngomongin mengenai Bayes. Ya, gue bisa bilang Bayesian thinking lah. Ya, cara berpikir Bayesian. Nah, ini tuh apa maksudnya? Jadi pada dasarnya Bayesian thinking ini adalah bagaimana kita mengubah kepercayaan kita berdasarkan bukti-bukti baru yang kita peroleh gitu. Oke, jadi misalkan ada suatu kejadian gitu dengan probabilitas A, ini sebelum ada bukti. Tetapi ketika kita menerima beberapa bukti, ya kan, ini tuh evidence atau bukti, nah maka kepercayaan kita berubah gitu. Misalkan jadi PA aksen. Nah, PA aksen ini kan gampangnya kan adalah probabilitas A dan E sama-sama terjadi kan. Ya, soalnya awalnya ada kejadian A dan ada bukti. Nah, berarti kan probabilitas A itu kan harus kedua-duanya terjadi gitu. Nah, ini tuh dapat dinyatakan dengan PA dengan suatu faktor lah gitu. Faktor gamma misalkan. Dan kita akan dapati bahwa faktor gamma ini sebenarnya adalah probabilitas bukti itu terjadi dengan A-nya terjadi gitu. Oke. Ya, jadi ya misalkan kita punya kejadian lain yaitu kejadian B. Nah, berarti probabilitas B terjadi itu awalnya kan segini, PB. Tetapi ketika ada bukti, probabilitas itu berubah jadi PB aksen. Nah, PB aksen itu adalah PB dikali suatu faktor. Nah, faktornya ini adalah probabilitas E dengan syarat B terjadi gitu. Oke. Nah, ya kita bisa bayanginnya gini sih. Kita bisa bayanginnya gini. Ya, lihat saya ada dua buah kejadian gitu ya. Kejadian A sama kejadian B. Nah, awalnya itu misalkan kayak gini. Kalau kita buat kayak semacam timbangan gitu kan. Nah, timbangan nih, kita mau ngebandingin rasio PA dan PB gitu. Probabilitas A terjadi dengan probabilitas B terjadi. Kita mau bandingin rasionya. Oke. Jadi misalkan awal-awal kayak gini ya. Nah, ini timbangan. Nah, misalkan ini PA, ini PB gitu. Ini sebelum ada bukti. Before evidence. Nah, setelah ada bukti, timbangannya bergeser. Nah, itu entah bergesernya jadi lebih landai atau lebih curam, atau mungkin bisa jadi malah jadi setimbang gitu. Itu tergantung dari, nah ini tadi perbandingannya, kan kita nggak tahu. Tapi intinya setelah ada bukti, nah timbangannya berubah gitu lah. Jadi misalkan kayak gini lah gitu. Nah, misalkan gini lah misalkan ya. Ini itu PB aksen, ini PA aksen gitu. Oke, jadi ini setelah ada bukti. Nah, faktor perubahannya ini, nah ini tuh dikali dengan ya tadi gitu. Probabilitas buktinya itu terjadi dengan syarat A terjadi. Sedangkan ini dari PB berubah jadi PB aksen itu ya faktor konversinya adalah probabilitas E terjadi dengan syarat B terjadi gitu. Oke. Nah, ini untuk sketsanya aja sih cara ngebayanginnya. Jadi intinya pemikiran Bayes itu adalah ketika kita punya suatu kepercayaan gitu. Dalam hal ini yang dapat dinyatakan dengan probabilitas kan. Probabilitas A terjadi gitu. Nah, setelah ada bukti, probabilitas itu berubah jadi PA aksen. Nah, dengan faktor pengalinya itu ini probabilitas E dengan syarat A terjadi gitu. Oke, mungkin sebelum gue bahas secara detail mengenai
perhitungannya, mungkin gue bakal buka dengan sebuah kasus ya. Nah ini kasusnya cukup terkenal ya. Ini itu apa ya, kalau dicari mungkin istilahnya adalah pandemic problem mungkin ya. Oke, jadi sebelum gue langsung, maksudnya ketimbang gue langsung ngejejerin rumus-rumusnya gitu, mending gue mencoba menerangkan konsep ini dengan studi kasus lah, pandemic problem. Oke, nah jadi misalkan di suatu wilayah itu terdapat sebuah penyakit langka. Oke, terdapat sebuah penyakit langka ya, mirip-mirip COVID lah misalkan gitu, yang menginfeksi 1% populasi gitu. Oke, jadi dari keseluruhan populasi 1%-nya itu yang terinfeksi oleh penyakit ini. Berarti 1% sakit gitu, S misalkan ya. Nah, kalau lagi ada pandemi gini kan pasti di rumah sakit atau pusat kesehatan kan pasti ada pemeriksaan kan, ada check up gitu. Nah, kalau misalkan lu sakit dan lu check up, itu kemungkinan lu positif itu 90%, oke? Jadi ini nggak menutup kemungkinan nih, meskipun lu sakit, lu bisa dapat hasil negatif gitu. Nah, tetapi ketika lu sehat atau lu nggak sakit, itu lu tetap mungkin dapat hasil positif gitu. Jadi masih ada kemungkinan false positif itu sekitar 10%. Oke. Nah, misalkan lu check up nih kan. Lu check up ke rumah sakit gitu. Lu check up dan ternyata hasil lu positif. Nah, berapa peluang lu beneran sakit gitu. Oke. Nah, cara bayanginnya gini. Misalkan ini keseluruhan populasi ya. Biar gampang gue mau ngomongin sebuah kota yang populasinya itu ada 1.000 orang. Oke. Ini sebuah kota yang populasinya 1.000 orang. Ini terserah mau dimisalin berapa aja, tapi gue misalin 1.000 biar gampang gitu. Aritmatika biar gampang. Misalkan ada 1.000 orang. Nah, dari 1.000 orang ini kan bisa gue pecah jadi 2 kelompok kan. Kelompok orang-orang yang sakit dan kelompok orang-orang yang gak sakit gitu. Nah, lihat tadi, dari penyakit ini yang terinfeksi itu adalah 1%. Nah, berarti kalau dari populasi kita, berarti kan ada 1% dari 1.000. Nah, itu berapa? 10 kan. Berarti 10 orang ini sakit. Nah, kalau 1%-nya sakit, berarti yang nggak sakitnya berapa? Iya, tinggal dikurang gitu kan. 100 dikurang 1, berarti 99%. Ya, berarti di sini ada tinggal dikurangin gitu. 1.000 dikurang 10. Berarti ada 990 orang yang nggak sakit gitu, yang sehat. Nah, dari orang-orang yang sakit dan orang-orang sehat ini kan dia pergi tes gitu kan. Nah, dari orang-orang yang sakit dulu deh. Dari yang sakit, dia tes, dan yang positif 90%. Nah, berarti kan dari 10 orang, berarti ada 9 orang nih yang dia positif dengan kondisi dia sakit gitu. Oke, jadi ini bacanya dia positif dengan kondisi dia sakit gitu. Nah, berarti kan sisanya ada 1 orang kan. Ini yang dia negatif dengan kondisi dia sakit gitu. Ya, ini bisa dibilang apa ya? False negatif lah gitu. Ini false negatif. Ini false positif gitu. Sorry, ini kenapa positif? Ini harusnya negatif. Sorry. Yang ini yang false negatif. Sebentar, yang ini. Wait. Sorry. Yang ini false positif. Wait. 90%. Oh, ini benar.
Nah, ini justru benar. Karena kan kalau dia sakit dan dia berarti kan harusnya positif dong. Nah, ini benar, sorry. Maaf. Berarti yang sakit yang 10% ini nih. Nah, ini yang false negatif. Sorry. Ini yang false negatif. Terus ini yang false positif gitu. Ya kan? Kan harusnya kan orang yang sakit dites positif dong. Tapi dia dites negatif. Nah, ini berarti false negatif. Sedangkan orang yang nggak sakit, orang yang sehat, berarti kan dia harusnya negatif dong kalau dites. Tapi dia positif. Nah, ini tuh, sorry yang ini, astaga. Sorry, ngejelimet. Nah, yang ini false positif. Maaf. Nah, ya intinya dari 990 orang yang sehat ini, yang sakit berapa? 10%. Berarti ada 10% dari 990. Ada 99 orang. Ini yang positif, tetapi dia nggak sakit gitu. Berarti sisanya ada berapa? Tinggal dikurangin kan. 990 dikurang 99. Ini yang negatif dengan kondisi dia sehat gitu. Nah, kalau ditanya berapa peluang kita sakit, nah ya kalau sebelum kita tes, ya kan, kalau sebelum tes, nah before, kalau sebelum kita tes kan kita pasti bisa gampang gitu. Peluang kita sakit ya 1% gitu kan. Ya ini udah ada nih 1% gitu. Nah, tetapi setelah ada evidence, ya kan, setelah ada bukti, setelah kita melakukan medical check up, ternyata kita positif gitu. Berarti kan ada evidence-nya gitu kan. Nah, berarti peluang kita sakit ya PS aksen gitu lah ya. Berarti berapa gitu. Nah, setelah kita check up dan kita positif, berarti kan kita kan termasuk orang-orang yang dites positif kan. Nah, lihat dari 4 ini, orang-orang yang dites positif mana aja? Ini sama ini kan. Ya kan, yang ini positif dan dia sakit, yang ini positif tapi dia nggak sakit gitu. Ya udah. Berarti peluang kita sakit setelah kita tes dan positif itu adalah 9, atau gini deh. Berarti peluang kita positif dengan kondisi kita sakit dibagi dengan peluang kita positif gitu kan. Gini, sorry. N ini menyatakan jumlah. Kalau P kan probabilitas. Berarti kan N positif dengan kondisi sakit dibagi dengan N positif. Nah, berarti 9 per, ya kan, ini 9 kan, per 9 tambah 99 atau 9 per 108. Ya, ini tuh 1 per 12 kurang lebih 8,3% gitu. Nah, ternyata meskipun kita check up dan kita positif, kita nggak usah langsung panik gitu. Probabilitas kita sakit adalah hanya 8,3%. Nah, of course ini terjadi peningkatan ya. Karena kan sebelum kita tes probabilitasnya 1%. Nah, setelah kita tes probabilitasnya jadi 8,3%. Tapi kita nggak perlu terlalu panik karena dari awal juga penyakit ini juga udah langka gitu, cuma 1%. Oke, nah itu dia. Lagi-lagi gue tekanin, pemikiran base adalah bagaimana kita mengubah kepercayaan kita berdasarkan bukti yang ada. Oke, nah ini kan spesifik gitu ya, dari contoh kasus gitu. Sekarang gimana kalau kita mau mengeneralisasikannya? Gimana kalau kita ingin semacam membuat perumusan umumnya gitu? Itu gimana? Oke. Ya, jadi
cara bayanginnya gini sih. Pertama gue mau ngomongin dulu mengenai ini ya. Tadi gue lupa jelasin sih apa arti dari PE garis tegak A gitu. Nah, oke, jadi misalkan ada dua buah kejadian ya. Kejadian A dan kejadian B. Dan kita asumsikan hanya terdapat dua kejadian ini. Jadi nggak ada kejadian lain. Jadi di himpunan semesta kita hanya ada kejadian A dan kejadian B. Oke. Nah, ya kita udah tahu lah ya, kalau misalkan kita diminta peluang A, berarti kan yang dimaksud yang ini. Ya kan? Kalau diminta peluang B, berarti yang dimaksud yang ini. Oke? Dan kalau diminta peluang A dan B, berarti yang tengah ini kan, yang irisannya. Sedangkan kalau peluang A atau B, itu berarti gabungannya gitu. Yang ini semua. Nah, itu basicnya dulu. Oke. Nah, sekarang misalkan gue punya kayak gini. Peluang A dengan syarat B. Nah, ini apa artinya? Peluang A dengan syarat B. Nah, ini kan dengan syarat ya, dengan syarat B. Berarti B-nya ini harus terjadi gitu kan. Nah, B-nya ini harus terjadi berarti pada dasarnya kita itu sebenarnya memperkecil ruang semesta kita gitu. Jadi kalau ada peluang A dengan syarat B, nah dengan syarat B ini berarti semestanya ini kita perkecil. Semestanya ini kita perkecil sehingga cuma meliputi B doang gitu. Sorry, ini hanya ketutupan ya. Nah, jadi ya gini, semestanya diperkecil. Jadi semestanya cuma seukuran B doang semestanya gitu. Oke. Nah, dari semesta yang diperkecil ini masih ada nggak kemungkinan A terjadi? Masih ada. Yang mana? Yang ini kan? Nah, yang ini. Ini adalah kemungkinan A dengan semesta yang diperkecil gitu. Ini itu adalah probabilitas A dengan syarat B. Nah, gitu. Nah, berarti kalau kita perumuskan gimana? Ini tuh apa sih? Ini tuh irisannya kan? Irisan dari A sama B. Berarti adalah probabilitas A dan B dibagi ya ini. Semesta yang diperkecil, probabilitas B gitu. Nah, ini tuh namanya probabilitas kondisional ya. Ini tuh penting banget kita pahami untuk apa ya? Ya ini untuk dalam pembahasan mengenai pemikiran Bayes ini. Oke. Nah, bisa juga dilihat ya bahwa tadi kan di contoh 1 ya, di contoh pandemik ini gue nulis N plus ini adalah ini ditambah ini. Nah, ini itu apa nih? Ini apa? Ini apa? Gue juga mau bahas mengenai itu. Nah, jadi gini. Lagi-lagi gue tulis ya. Ini A, ini B, ini semestanya gitu. Nah, ya kalau di contoh tadi ini itu S, ini itu positif gitu kan. Nah, tadi kan gue menyatakan N plus ya, atau sebenarnya ini kan bisa juga probabilitas per probabilitas gitu kan, sama aja kan. Nah, probabilitas B itu adalah, kalau nggak gini deh, sebelum bicara probabilitas kita bicara jumlah kejadiannya dulu. Kejadian B itu kan adalah kejadian B dengan syarat A terjadi. Gimana ya ngomongnya sebentar. Nah, dari sini kita berangkat dari sini deh. Kejadian B itu
kalau kita lihat kan di sini kejadian B kan bisa kita bagi menjadi dua gitu kan. Yang biru ini atau yang hijau ini sama yang kuning ini. Ya kan? Ya kan, kejadian B ini kan bisa dibagi jadi yang hijau dan yang kuning. Nah, berarti kan NB ini adalah yang kuning, atau yang hijau dulu deh. Yang hijau ditambah yang kuning. Ya kan? Itu adalah semua kejadian B. Sebentar, kursornya hilang. Nah, kejadian B ini apa? Kejadian yang hijau ini apa? Kejadian yang hijau ini kan adalah kejadian A yang beririsan dengan yang B kan. Sedangkan yang kuning ini adalah ya kejadian bukan A yang beririsan dengan B gitu. Nah, ingat lagi kalau gue ngomong mengenai bukan itu kayak gini. Misalkan ini A, ya kan? Misalkan ini A, berarti yang bukan A itu ini itu bukan A, yang di luarnya. Oke. Ini itu bukan A, A aksen. Nah, kalau di diagram kita ini, berarti yang gue maksud dengan bukan A itu adalah yang ini semua nih. Nah, ini semua yang biru ini. Gitu. Ini bukan A. Ya kan? Nah, sebentar. Perhatikan dari sini, dari yang sini, kita bisa tulis ulang nih. Probabilitas A dan B itu, ya kan, kalau ini kedua ruas kita kali dengan PB, berarti kan adalah probabilitas A dengan syarat B terjadi dikali dengan PB gitu. Nah, berarti ini tuh adalah probabilitas A dengan syarat B terjadi dikali NB ditambah jumlah kejadian A aksen dengan syarat B terjadi dikali NB. Sebentar, maaf, ini nggak make sense. Kita mau menyatakan NB dalam NB, maaf. Ini itu kan bisa kita tulis ulang gini ya, sorry. Ya, ini sama aja kan, berarti probabilitas ya A dan B, kok jadi probabilitas? Jumlah kejadian dulu. Tambah jumlah kejadian B dan maaf. Ini harusnya ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya kan? Kita berangkat dari sini. Berarti kalau kita nyatakan dalam probabilitas B terjadi itu dapat dinyatakan dengan probabilitas B terjadi dengan syarat A ya dikali probabilitas A ditambah probabilitas B terjadi dengan syarat A aksen terjadi ya dikali probabilitas A aksen gitu. Nah, ini dia. Ini jangan dihafal rumusnya gini ya. Ini kalau bisa sih kita berangkat aja dari diagram Venn ini gitu. Kita turunkan sendiri, ini bisa lah. Dan kalau yang konsep probabilitas kondisional ini kita nggak perlu dihafalin bentuk ini. Yang penting kita paham aja gitu. Bahwa yang namanya dengan syarat itu kita memperkecil semesta. Oke. Nah, terakhir gue mau ngomongin mengenai teorema Bayes dan juga suatu kasus terkenal yang disebut dengan Monty Hall problem. Oke, jadi pertama mungkin gue bakal jelasin dulu mengenai teorema Bayes, formulasi dan juga pembuktiannya, terus kita lihat contoh kasus di Monty Hall problem. Ya, jadi sebenarnya teorema Bayes ini gampang aja. Ini bisa secara mudah kita turunkan dari definisi probabilitas kondisional ini.
Ya, jadi teoremanya kayak gini. Kalau ada dua kejadian A dan B, berarti probabilitas A dengan syarat B terjadi dan probabilitas B dengan syarat A terjadi itu dapat dinyatakan dengan hubungan sebagai berikut. Probabilitas A dengan syarat B adalah probabilitas B dengan syarat A dikali PA per PB. Oke. Nah, kita kalau udah nyaman dengan definisi probabilitas kondisional ini, sebenarnya kita bisa dengan mudah ya, secara trivial kita bisa langsung menurunkan teorema Bayes. Ya ini nggak apa-apa lah, bukti singkat gitu. Secara definisi, probabilitas A dengan syarat B itu kan adalah probabilitas A dan B pada domain yang diperkecil, yaitu probabilitas B. Nah, dengan cara yang serupa, ya tinggal penukaran variabel aja, berarti probabilitas B dengan syarat A adalah probabilitas A dan B, ya atau sama aja dengan probabilitas B dan A, itu sama dengan domain probabilitas B. Maaf, probabilitas A. Karena kan dengan syarat A terjadi, berarti domainnya itu adalah kejadian A. Ya udah, berarti dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini secara definisi ya. Secara definisi. Ya, berarti dari persamaan 1 dan 2 ya, kalau kita bagi, kita peroleh probabilitas A dengan syarat B dibagi dengan probabilitas B dengan syarat A adalah PA per PB. Atau kalau kita tulis ulang, probabilitas A dengan syarat B adalah probabilitas B dengan syarat A dikali PA per PB. Ya, terbukti ya. Ya, hanya perlu aljabar doang sih. Nah, ini yang menarik nih. Gue mau ngomongin mengenai suatu kasus yang gue yakin udah banyak banget orang yang tahu, yaitu mengenai Monty Hall problem. Ya, kalau di Indonesia mungkin kita udah nggak asing lagi dengan acara Super Deal ya, dulu di Antv. Itu sebenarnya acaranya itu terinspirasi dengan sebuah game show yang dibawakan oleh Monty Hall gitu di Amerika. Ya, jadi acaranya gini. Ya, kita sebagai sebuah orang yang beruntung gitu ya, yang harus memilih di antara 3 tirai. Jadi terdapat 3 buah tirai. Tirai A, tirai B, dan tirai C. Oke. Nah, 2 dari antara 3 tirai ini berisi zong gitu. Ya, misalkan berisi kambing gitu, kan zong. Dan 1 tirainya ini berisi jackpot, yaitu berisi mobil. Oke. Nah, jadi kayak gini. Acaranya kayak gini. Kita awalnya memilih salah satu dari 3 tirai ini. Ya, misalkan kita pilih tirai A ya. Kita boleh sejak awal milih B atau C, tapi biar mudah, misalkan kita tinjau kasus kalau sejak awal kita milih A. Oke, misalkan kita awal milih A. Nah, oleh game hostnya itu kita nggak langsung dibuka tirai A-nya, tetapi dibuka satu di antara 2 tirai ini yang berisi kambing gitu. Ya, misalkan tirai C gitu. Tirai C dibuka dan ternyata keluar kambing. Gitu. Nah, tirai C dibuka ternyata kambing, terus kita ditawarin pilihan. Kita mau tetap di A atau kita mau berpindah ke B gitu. Nah, kayak gitu gamenya. Oke, nah ini gimana? Oke, kondisi awal sebelum kita memilih satu di antara 3 tirai, kan kemungkinan masing-masing tirai berisi mobil kan sama besar kan, yaitu sama-sama sepertiga gitu. Ya, ini cukup obvious. Nah, kita tinjau kasus yang ini ya. Kita tinjau kasus kalau sejak awal kita pilih A dan
Iya, yang dibuka ternyata tirai C gitu, yang dibuka dan berisi kambing. Nah, berarti setelah dibuka tirai C, berarti kan setelah ada evidence kan. Ingat, tadi pemikiran base ini adalah bagaimana kita mengubah kepercayaan kita berdasarkan bukti baru yang ada. Nah, dalam hal ini bukti barunya itu adalah tirai C ini yang dibuka gitu. Nah, berarti ini itu adalah PA aksen adalah berapa dan PB aksen adalah berapa. Kita nggak peduli PC aksen karena kan ya tirai C udah dibuka gitu ya. Ya, berarti nggak mungkin lah ada mobil di situ. Nah, misalkan gue nyatakan gue bikin perjanjian ya kalau HA ini adalah kejadian mobil ada di tirai A. Oke, berarti kalau HX mobil ada di tirai X, HC mobil ada di tirai C. Ya biar umum HX saja lah ya. HX ini misalkan menyatakan mobil ada di tirai X. Dan evidence-nya ini, karena kita hanya meninjau kasus ini, berarti evidence-nya itu adalah ketika tirai C dibuka. Oke, itu evidence-nya. Nah, berarti PA aksen ini kan adalah peluang jika mobilnya ada di A ketika tirai C dibuka, ya kan? Sedangkan PB aksen adalah peluang ketika mobilnya ada di B ketika tirai C dibuka, ya dengan kondisi tirai C dibuka gitu. Nah, ini beberapa gitu. Oh ya, by the way, di awal kan tadi di awal ini gimana cara naiknya? Di awal tadi gue nulis PA aksennya adalah PA dan peluang A dan evidence ya. Ini nggak selalu gini ya. Ini nggak selalu kayak gini. Ini tuh terjadi. Nah, ini tuh sebenarnya kasus khusus dari teorema Bayes tadi, ya kan? Jadi sebenarnya PA aksen ini adalah bukan. Sebenarnya gini sih. Sebenarnya PA aksen dan PB aksen ini arbitrer gitu. Tergantung apa yang ditanyakan. Ya kan, sekarang kalau misalkan PA dan E kita nyatakan sebagai PA aksen, nah berarti definisi ini benar gitu. Tapi kalau kita nyatakan PHA dengan syarat E sebagai PA aksen, nah berarti definisi yang awal ini nggak benar ya. Ini kita nggak bisa pakai yang ini gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan teorema Bayes di sini untuk mencari PHA dengan syarat E. Nah, kita bisa dengan mudah mencari PE dengan syarat HA dan juga PE dengan syarat HB dengan membagi kasus gitu. Nah, kasusnya itu kayak gimana? Jadi kasus pertama itu kalau misalkan mobilnya ada di A. Ya kan? Jadi kan kita kan ditawarin ya, apakah mau tetap di A atau berpindah ke B gitu kan. Nah, berarti kasus satu kan kalau mobilnya ada di A. Oke, kalau mobilnya ada di A, berarti kan ini berisi mobil, ini berisi kambing, ini berisi kambing. Ya kan? Nah, sekarang kan setelah kita milih A kan nanti kan bakal dibuka ya di antara B dan C kan, yang berisi kambing gitu. Nah, dalam kasus satu ini berapa sih peluang C dibuka gitu? Berapa sih peluang E dengan syarat mobilnya ada di A gitu? Nah, karena B dan C sama-sama berisi kambing, berarti kan kedua tirai ini kan sama-sama bisa dibuka kan? Berarti peluangnya sama gitu, yaitu setengah. Ya, mudah nggak? Ya, jadi kan
kita awalnya milih A. Sesuai gamenya kan nanti kan bakal dibuka satu di antara dua tirai yang lainnya yang berisi kambing gitu kan. Nah, tetapi karena ini sama-sama kambing, berarti peluang tirai C dibuka itu sama besar dengan peluang tirai B dibuka, yaitu setengah. Berarti peluang tirai C dibuka dengan syarat mobil ada di A adalah setengah. Oke. Ya memang, ya, mohon maaf memang secara notasi ini agak menjelimet ya, tapi bear with me. Kasus kedua yaitu ketika mobilnya ada di B. Ya kalau kasus ketiga mobil ada di C kan nggak mungkin lah ya C dibuka ya. Kalau misalkan kasus ketiga mobil ada di C gitu, yang dibuka tirai C kan gamenya udah langsung berakhir gitu kan. Ya berarti kasus ketiga bisalah PE dengan syarat HC itu 0 gitu. Tapi untuk kasus kedua, mobilnya ada di B. Berarti tirai A berisi kambing, tirai B berisi mobil, tirai C berisi kambing. Ini car, ini goat, ini goat. Nah, kita awalnya milih A. Berarti satu di antara B dan C bakal dibuka yang berisi kambing. Nah, tetapi di antara B dan C yang berisi kambing cuma C doang. Ya berarti mau nggak mau dong, yang dibuka harus yang C. Ya kalau yang dibuka yang B, berarti nanti langsung keluar mobil, gamenya langsung berakhir. Ya berarti peluang tirai C dibuka dengan syarat mobil ada di B adalah 1. Oke. Nah, sekarang untuk mencari PA aksen dan PB aksen, ya kita bisa menggunakan teorema Bayes tadi yang baru kita pelajari. Nah, berarti PA aksen adalah PHA dengan syarat E. Itu dapat dinyatakan dengan PE dengan syarat HA dikali PA dikali sebentar. Hati-hati. PA ini A, oke. Berarti dengan dikali PHA dibagi PE. Oke, sedangkan PB aksen adalah peluang mobilnya ada di B ketika tirai C dibuka. Maksudnya dengan syarat C dibuka, tirai C dibuka, yaitu PE dengan syarat HB dikali PHB dibagi PE. Oke. Kita hitung. Ini kan tadi PE dengan syarat HA kan setengah ya. Terus PHA tadi, PHA ini ingat di kondisi awal ya. Sebentar, ini kursornya nggak bisa naik. Di kondisi awal kan sama-sama sepertiga ya. Nih, PHA, PA, PB, PC ini sama ya dengan PHA, PHB, PHC. Maaf. Sama-sama sepertiga. Nah, berarti ini itu adalah sepertiga dibagi dengan PE. Nah, PE ini apa? Peluang tirai C dibuka. PE-nya kita belum bisa langsung cari ya. Kita belum bisa langsung menentukan PE-nya. PE ini kan tadi kan probabilitas pintu C dibuka. Nah, kita belum bisa menentukan karena kita harus membagi 3 kasus dulu. Kita harus bagi kasus kalau sejak awal kita memilih pintu A, terus kasus kalau sejak awal kita memilih pintu B gitu. Dan juga kasus kalau kita sejak awal memilih pintu C, berarti 1. Ya, intinya kita belum bisa langsung mencari PE. Ya udah berarti kita nyatakan dulu per PE gitu. Sedangkan ini probabilitas B aksen adalah
probabilitas E dengan syarat HB yaitu 1 dikali PHB-nya tadi sepertiga dibagi PE. Nah, ini itu adalah berapa ini? 1/6 PE ya. Sedangkan ini adalah sepertiga PE. Nah, karena probabilitas itu kan di antara 0 sampai 1, ya pasti kita udah bisa langsung melihat bahwa probabilitas B aksen ini lebih besar daripada probabilitas A aksen. Ya, berarti untuk memaksimalkan peluang kita dalam permainan multi-hal ini, sebaiknya kita berpindah ke pintu B gitu, ketimbang tetap teguh di tirai A gitu. Kita berpindah ke tirai B. Nah, itu dia solusi dari multi-hal problem. Nah, tetapi kalau mau ditanya lagi berapa probabilitas A aksen dan B aksennya, dan juga PE itu berapa angka eksaknya, ya perhatikan kalau di kasus kita ini kan, ya di kasus kita ini ya, setelah kita awalnya milih pintu A terus dibuka pintu C, lalu kita ditawarkan antara A atau B, ya berarti kan mobilnya kan entah ada di pintu A atau ada di pintu B gitu kan. Ya berarti probabilitas A aksen ditambah probabilitas B aksen itu harus sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, bahwa dari sini dan sini probabilitas B aksen itu adalah 2 kali lipat dari probabilitas A aksen. Ya, berarti ini 3PA aksen adalah 1, atau PA aksennya adalah sepertiga. Atau kalau kita ingin mencari PB aksen, yaitu 2 kali lipatnya, yaitu 2/3. Nah, kalau ditanya berapa probabilitas pintu C dibuka, ya PE, ya kita bisa substitusikan gitu kan. Nah, misalkan kita substitusikan ke yang ini, misalkan PA aksen sama dengan 1/6 PE. PA aksen sama dengan 1/6 PE sama dengan wait 1/6 PE-nya di bawah, maaf. Sorry. PA aksen sama dengan 1/6 PE sama dengan 1/3. Nah, berarti PE aksennya, atau PE, maaf, probabilitas pintu C dibuka adalah setengah. Ya, intinya ini sih dari multi-hal problem ini bisa diselesaikan dengan menggunakan probabilitas, multi-hal problem ini bisa diselesaikan dengan menggunakan teorema Bayes. Dan kesimpulannya adalah kita harus berpindah ke tirai yang ditawarkan gitu, karena secara probabilitas lebih tinggi. Oke, mungkin sekian dulu perbincangan kita mengenai pemikiran Bayes. Oke, lagi-lagi terakhir saya tekankan bahwa pemikiran Bayes ini adalah bagaimana kita mengubah kepercayaan kita berdasarkan bukti yang ada gitu, berdasarkan bukti baru yang kita peroleh. Oke, sekian, terima kasih.